ada terjadi ketimpangan tuh antara medsosnya Mas Ganjar yang kelihatan sekali menunjukkan kedekatan dan kebersamaan dengan Pak Jokowi, sementara di media sosialnya Pak Jokowi nggak menunjukkan itu sama sekali kan gitu. Jadi kalau misalnya ada kecewa, ada sakit hati, ada rasa kecil hati, ada rasa nggak happy di antara keduanya, saya rasa itu masih nggak bisa ditutupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi dalam episode Bang Hasan Nasbi yang masih berada di Jepang ya. Meski begitu, pemirsa, Bang Hasan akan memberikan analisa dari situasi terkini politik tanah air, tentunya dalam kaitan kontestasi Pemilu 2024. Nah, sebelum kita mendengarkan analisa-analisa politik dari Bang Hasan, kita akan sapa dulu Bang Hasan yang masih berada di Jepang. Halo, Bang Hasan. Halo Cep, suara saya Ya, kedengeran nggak? jelas sekali, Bang. Bang, berarti ini udah hari ke berapa, Bang, di Jepang? Hari kelima ya, hari kelima, dan ini baru sampai di Sapporo, Hokkaido. Jadi pindah pulau nih, Oh, mantap. pindah pulau ke utara, iya. Jadi iya masih dingin sih, udah nggak ada salju, tapi masih sangat dingin lah di Hokkaido. Nih sinusnya kambuh nih, karena dingin ya, tapi apa boleh buat lah. Ini Hokkaido ini kota yang keberapa, Bang, selama di Jepang? Enggak, ke Sapporo ini kota kedua aja. Hmm. Kemarin Tokyo sama berapa kota satelit di sekitar Tokyo, dan kan karena bawa anak-anak ya, jadi nggak bisa pergi kayak biasanya yang pergi kemana-mana gitu. Jadi kita kedua titik aja, ke megapolitan Tokyo dengan kota-kota satelit di sekitarnya. Dan ini paling 2 hari ini kita di Sapporo aja, keliling-keliling Sapporo aja, dan hari Senin balik lagi ke Jakarta. Bang, masih ini ya, Bang ya, kita ngobrol-ngobrol tentang situasi terkini di dalam negeri. Ini ada manuver yang sangat menarik untuk kita bahas pada episode kali ini tentunya. Yang pertama, sedikit ulasan Bang mengenai, kalau tidak salah hari Senin kemarin ya, Pak Jokowi jalan-jalan atau mengajak Pak Ganjar untuk berkeliling di Boyolali kemudian ke Solo. Nah, ini kan seperti mengesankan bahwa hubungan antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi itu tidak ada masalah. Kira-kira gimana, Bang? Ya gini lah, kalau ada orang yang berharap bahwa akan ada bentrok antara Pak Jokowi dengan PDIP atau bentrok antara Pak Jokowi dengan Ganjar, itu agak naif lah ya. Karena mereka tidak akan bentrok secara terbuka. Tapi kalau ada juga yang berpikir bahwa di antara Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu nggak ada masalah, atau antara Pak Jokowi dengan PDIP itu nggak ada masalah sama sekali, itu juga sama-sama naifnya. Yang terjadi yang apa, bahwa mereka berpisah jalan ya dalam urusan Piala Dunia kemarin, dan itu membuat Pak Jokowi kecewa. Tentu kecewa ya, karena itu kan nama baik Pak Jokowi yang dikorbankan di dalam hajatan yang gagal itu. Itu pasti Pak Jokowi kecewa lah. Itu nggak lah. Jadi coba lihat ya. Saya nggak tahu. Kalian bisa perhatikan apa nggak media sosialnya Pak Jokowi itu selama Pak Ganjar itu gembar-gembor mempromosikan bahwa di antara dia dengan Pak Jokowi nggak ada apa-apa. Jadi Hmm, mungkin mungkin berapa kali? 8 kali atau 9 kali Ganjar memposting foto kebersamaan bersama Pak Jokowi mungkin. Mulai dari ya. menyambut Pak Jokowi di bandara, mulai dari sholat Jumat bersama Pak Jokowi, mulai dari apa yang melihat stok pangan, stok ini bersama Pak Jokowi. Tapi sampai hari Senin kemarin atau sampai Hmm. hari Selasa kemarin, saya nggak melihat Pak Jokowi memposting hal yang sama untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi lagi sama-sama Ganjar gitu. Ada satu Di dua foto yang
Iya, Hmm. ada satu dua foto yang di gudang Bulog gitu mungkin ya, tapi itu kan Pak Ganjar nggak dalam framing yang di apa di Instagram Pak Jokowi, bukan dalam framing yang untuk ditonjolkan, hanya sebagai Oke. figuran aja jauh di belakang. Biasanya kan kalau sedang mengendorse itu Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa dia sedang mengendorse orang, tapi saya lihat kemarin dalam beberapa hari, dalam 2 minggu terakhir Pak Jokowi tidak terlihat di media sosial beliau itu terlihat masih mengendorse Pak Ganjar. Tapi tentu naif juga kalau misalnya berharap akan ada bentrok terbuka antara Pak Jokowi dengan Ganjar atau dengan PDIP gitu. Pak Jokowi nggak bisa lagi sekarang misalnya kalau partai meminta misalnya Pak Jokowi jalan lagi dong sama Ganjar gitu, nggak bisa nolak gitu. Menurut saya nggak akan bisa nolak. Beliau pasti akan penuhi itu walaupun beliau akan jalani itu dengan cara beliau sendiri kan gitu. Hmm. Gitu. Dan mungkin kemarin memang itu harusnya ya mau nggak mau mungkin Pak Jokowi terpaksa ngajak jalan lagi ya pasca hari Minggu LSI, Lembaga Survei Indonesia itu mengumumkan hasil survei mereka, walaupun itu hasil survei telepon ya, pasti ada agak-agak melesetnya lah dari populasi kalau survei telepon itu karena ya nggak mencerminkan seluruh populasi, tapi dari survei telepon itu aja kelihatan Ganjar sudah mulai turun dan turunnya agak banyak kan. Jadi pasti itu ada warning gitu. Ada alarm yang bunyi itu. Alarmnya Ganjar bunyi, alarmnya partai juga bunyi. Jadi sah-sah saja kalau kemudian misalnya partai atau Pak Ganjar minta Pak Jokowi kita jalan lagi dong gitu. Kita jalan-jalan bareng lagi dong ke pasar, kita jalan-jalan lagi dong kemana gitu kan. Dan saya rasa Hmm. Pak Jokowi tidak akan menolak. Tapi ya dari sisi bacaan kita sebagai orang yang ada di luar, ada terjadi ketimpangan tuh antara medsosnya Mas Ganjar yang kelihatan sekali menunjukkan kedekatan dan kebersamaan dengan Pak Jokowi, sementara di media sosialnya Pak Jokowi nggak menunjukkan itu sama sekali kan gitu. Jadi kalau misalnya ada kecewa, ada sakit hati, ada rasa kecil hati, ada rasa nggak happy di antara Hmm. keduanya, saya rasa itu masih nggak bisa ditutupin. Walaupun ya pendukung-pendukung Ganjar udah kayak bigot juga ya, udah kayak pendukung-pendukung Anies juga udah tertutup matanya yang nyentil-nyentil ke saya mana nih ahli ahli membaca bahasa tubuh, mana nih ahli membaca pesan-pesan politik ya. Kok bisa sama-sama Mas Ganjar dengan dengan Pak Jokowi? Saya nggak tega aja bilang sama mereka bahwa Pak Jokowi tidak mengendorse seperti biasanya keberadaan dia bersama Ganjar kan gitu. Karena memang di media sosial Pak Jokowi katanya menggambarkan bahwa kalau tidak memposting itu berarti ada sesuatu ya Bang. Ada yang berkata demikian. Iya nggak selalu ada sesuatu, tapi ya nggak di endorse lagi aja. Kan kalau Oke. di endorse itu kan Pak Jokowi sebelum tragedi gagalnya Piala Dunia itu kan kita harus mengakui bahwa Pak Jokowi itu mati-matian mengendorse Ganjar. Pak Jokowi itu luar biasa pasang badan terhadap Ganjar gitu. Dan kemarin yang kita lihat mati-matian mempromosikan dirinya bersama Pak Jokowi itu Mas Ganjar gitu. Sementara Pak Jokowi nggak taruh satu foto pun yang apa yang penting lah buat Oke. dibaca bahwa Pak Jokowi sedang mengendorse Ganjar gitu. Apakah ini ada hubungannya Bang dengan peristiwa Ibu Mega yang mengumpulkan anggota fraksi PDIP ya ketika di Lenteng Agung waktu itu. Jadi Arya Bima mengatakan politisi PDIP ya, Pak Arya Bima mengatakan bahwa ketika dikumpulkan itu memang ada sedikit alarm kalau PDIP itu sudah turun ke sini. Sehingga Pak Jokowi kemudian mengajak Pak Ganjar untuk keliling di Boyolali dan ke Solo. Saya nggak tahu persis apakah partai sudah punya data yang solid soal ada atau tidaknya penurunan, baik penurunan suara Mas Ganjar atau penurunan suara partai. Ya, tapi mungkin sekarang mereka jaga-jaga aja. Jadi karena pembicaranya begitu panjang masanya, karena pembicaranya begitu masif, jadi mereka mungkin punya feeling aja, wah ini partai mungkin juga tergerus nih suaranya. Nah, ini mungkin juga Mas Ganjar tergerus nih suaranya. Nah, oleh sebab itu kita harus tampilkan kembali ke publik bahwa antara partai dengan Pak Jokowi itu nggak ada masalah. Antara Ganjar dengan Pak Jokowi itu nggak ada masalah karena harus diakui Pak Jokowi itu masih magnet elektoral gitu.
Pak Jokowi itu masih punya pendukung yang luar biasa besarnya. Jadi kalau kelihatan berseberangan itu kan sebenarnya merugikan buat kedua belah pihak. Buat Pak Jokowi juga rugi, buat partai apalagi itu rugi. Jadi menurut saya mungkin feeling ini kemudian dijadikan alarm untuk jaga-jaga. Kalau data yang Hmm. solid saya rasa mungkin belum ada ya data yang solid mereka ya. Mungkin ada satu dua poster yang sudah turun ke lapangan tapi mungkin hasilnya baru minggu-minggu ini nih. Baru Hmm. hari-hari ke depan nih, baru baru akan ada hasil. Kalau kemarin-kemarin itu saya rasa belum ada hasil gitu. Mungkin feeling aja ya. Lalu gini Bang, karena memang yang menyebutkan terutama Pak Said Abdullah ya terkait dengan pertemuan anggota fraksi PDIP itu dikumpulkan oleh Ibu Megawati itu kan berbicara bahwa tidak ada pembahasan mengenai capres cawapres ya. Nah ini berhubungan dengan misalkan koalisi besar terkait episode terakhir, Abang mengatakan bahwa kalau mau negosiasi itu jangan membawa syarat dulu, biar syarat itu ditinggalkan dulu di rumah ya. Nah ini kan ada terbaru, ada berbalas pantun lah antara Golkar dengan PDIP terkait kebangsaan. Yang satu mengatakan bahwa khususnya oleh Pak Nurdin Halid dengan Kang Aceh itu boleh bergabung tapi jangan menguasai. Kemudian PDIP kan kemarin ingin menjadi tuan rumah asal syaratnya itu adalah menjadi RI 1. Nah kemudian ada pernyataan dari Pak Said Abdullah bahwa sebetulnya safari politik itu sudah dilakukan oleh Mbak Puan terutama terhadap Golkar dan Gerindra gitu ya, Prabowo dan Erlangga. Ini baik-baik saja komunikasi antar mereka. Nah sebetulnya apa yang bisa kita cerna dari komunikasi PDIP, Golkar dan Gerindra ini Bang? Iya kalau gini, jadi kita dudukan dulu ya. Kalau komunikasi sekali dua kali antara Ibu Puan dengan Pak Erlangga, Ibu Puan dengan Pak Prabowo itu pasti ada. Ya, tapi apakah itu komunikasi yang intensif untuk mengarah ke koalisi? Saya rasa belum, masih jauh itu. Saya pernah ungkit bahwa misalnya memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu nggak terlalu fleksibel untuk berunding. Ya, memang itu karakter karakter partai ini sejak lama karena memang melekat dengan karakter Ibu Mega. Jadi kalau berunding nggak terlalu fleksibel. Dulu sekali PDIP itu pernah lumayan lincah dan lumayan fleksibel ketika berunding karena memang punya figur seperti Pak Taufik Kemas yang bisa datang tanpa syarat macam-macam untuk berkomunikasi dan berdialog dengan kekuatan politik lain. Tapi kalau dengan Ibu Mega kan beda positioning ya. Makom politik positioning beliau itu memang beda. Senioritas, partainya besar, kemudian juga kebiasaannya Ibu Mega itu tidak mendatangi tapi didatangi, ya Hmm. kan? Jadi itu aja sudah beda. Kalau Ibu Puan, walaupun beliau anaknya Ibu Mega, tapi kalau untuk memutuskan sesuatu yang terkait dengan partai kan pasti orang ketemunya dengan Ibu Mega kan, bukan antara Ibu Puan tapi dengan Ibu Mega. Jadi menurut saya kayak gitu. Nah, soal koalisi besar, kalau koalisi besar yang dimaksud adalah 4 atau 5 partai yang kemarin bersama-sama bertemu dengan Pak Jokowi di PAN, itu kalau misalnya PDIP bergabung dengan kelima partai itu, ya nggak bisa bawa syarat. Kan belakangan menurut saya, karena 5 ini sudah jauh lebih dulu dan sudah lebih dalam bicaranya. Terutama menurut saya antara Golkar dan Gerindra itu sudah sangat jauh bicaranya. Ya, pertemuan-pertemuan mereka tuh sudah sering kali terjadi dan makin lama makin dalam makin intens. Ya, makin lama makin dalam dan makin intens. Jadi kalau PDIP masuk ya nggak bisa bawa syarat menjadi RI 1 menurut saya karena di sana RI satunya saya yakin Pak Prabowo nggak mungkin diganggu itu soal Pak Prabowo jadi RI 1 di sana itu mungkin nggak mungkin diganggu. Nah jadi mungkin orang kayak Said Abdullah itu lumayan sadar bahwa ketika kita mau bernegosiasi dengan orang kita nggak bisa bawa syarat dari rumah, syaratnya harus kita tinggalkan di rumah. Tapi saya yakin untuk partai seperti PDIP nggak mungkin nggak bawa syarat gitu.
Mereka pasti akan bawa kita secara ideologi gini, secara perintah ketua umum begini, amanat kongres begini, kan kayak gitu. Jadi macam-macam lah yang ketika misalnya ditaruh di atas meja perundingan itu akan sulit untuk didialogkan dengan partai lain. Tapi beda halnya kalau PDIP mau bikin koalisi sendiri dengan mengundang seluruh partai atau mengundang sebanyak mungkin partai termasuk partai yang ada di koalisi besar, kan bisa begitu. Hmm. Beda kan, yang tadi datang ke koalisi besar itu jadi nomor satu tentu sulit. Tapi kalau dia jadi tuan rumah sendiri, Hmm. mengundang partai-partai lain untuk gabung, ayo gabung. Lalu ada partai-partai yang mau gabung, ya dia jadi capresnya kan gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda lah. Antara PDIP bergabung atau PDIP mengundang partai-partai. Bahkan kalaupun misalnya lima-limanya akhirnya bergabung bersama PDIP, itu karena PDIP jadi tuan rumah manggil. Ayo datang ke Hmm. sini, saya mau bikin koalisi juga. Kalau kalian mau gabung, ayo. Kalau nggak mau gabung juga nggak apa-apa, karena kita bisa maju sendiri, kata PDIP. Nah itu beda-beda soal tuh. Beda antara PDIP datang ke koalisi besar yang sudah ada, atau PDIP berdiri depan rumahnya, dia bikin pengumuman, kita juga buka peluang koalisi loh, ayo silahkan datang. Nah itu beda. Nah itu bisa dia jadi tuan rumah kalau kayak gitu. Ini menarik Bang, karena ketika kita hubungkan dengan pernyataan Ahmad Baidowi ya, politisi dari P3 ini, katanya informasi mengenai Ganjar Sandiaga itu akan ada update-nya setelah Lebaran. Kalau misalkan kita hubungkan dengan omongan tadi Bang Hasan bahwa PDIP kalau mengundang, kemudian mengajak partai-partai lain, terutama partai koalisi besar, apakah posisi PDIP dengan P3 yang akan menyorongkan nama Sandiaga Uno, kemungkinannya bagaimana Bang? Kemungkinannya ada, tapi seberapa besar kan kita uji nanti dengan beberapa hal. Jadi gini prinsipnya. Sandiaga itu ketika betul-betul mengambil alih P3, itu pasti buat bertempur. Bukan hanya sekedar asik-asikan ngambil partai, bukan hanya asik-asikan menjadi kader partai, enggak. Itu pasti buat bertempur. Dia pasti pengen jadi calon, ya kan? Nah, kalau dia ingin jadi calon, dia harus keluar nih dari kerangka koalisi besar ini. Kenapa? Jagoannya di sana sudah ada, namanya Pak Prabowo, ya kan? Nah, untuk calon wakil pun susah. Kenapa? P3 di antara koalisi ini adalah partai paling kecil suaranya. Yang ikut nggak apa-apa, yang nggak ikut juga nggak apa-apa. Jadi nggak bisa punya bargaining kayak gitu. Nah, paling mungkin kan P3 itu dibawa keluar. Kalau dibawa keluar, bertemu dengan PDIP, dia bisa menyorongkan wakil jadi calon wakilnya Ganjar. Itu sangat mungkin sekali. Karena ada logikanya. Pertama, walaupun PDIP nggak butuh suara tambahan untuk partai, tapi PDIP butuh representasi Islam. Nah, representasi Islam yang dibutuhkan PDIP itu nggak mungkin PKS. Yang paling mungkin adalah P3 atau PKB. Nah, sekarang kan sudah ada P3. Nah, P3 itu berkultur dan berciri NU juga. Jadi itu bisa dipakai oleh PDIP untuk dijual nanti kalau misalnya pasangannya Ganjar Sandi ini adalah perwakilan nasionalis dan perwakilan Islam kultural. Jadi kayak gitu itu mungkin. Nah, apakah habis Lebaran? Ya nggak mungkin sebelum Lebaran, terlalu cepat sebelum Lebaran. Tapi apakah akan habis Lebaran? Kalau memang nanti Sandi jadi dibungkus oleh P3 atau sebaliknya Sandi jadi membungkus P3, itu menurut saya salah satu tawaran yang paling mungkin dilakukan oleh P3 adalah bergabung bersama PDIP dengan mengusung Ganjar Sandi. Jadi walaupun juga belum tentu pasti diumumkan, tapi ya peluangnya lebih mungkin lah. Ganjar Sandi peluangnya menurut saya lebih mungkin daripada Prabowo Sandi. Tapi Andi Sandi juga sama besarnya peluangnya tuh. Karena kalau bergabung ke koalisi Anies Sandi, itu Sandi nggak hanya bawa P3, tapi juga bawa PKS. Jadi kalau P3 plus PKS, besar dia bawa kontribusi suaranya bisa ngalahin AHY dia di sana kan gitu. Bawa Hmm. kontribusi suaranya buat apa mencukupi presidensial threshold gitu. Gitu Hmm. kira-kira. Kalau kemungkinan P3 yang akan diambil oleh PDIP, apakah sama kemungkinannya itu dengan PKB, Bang? Karena kan PKB juga punya sejarah kerjasama dengan PDIP, Bang. Kalau menurut saya, kalau dengan partainya PKB mungkin-mungkin aja.
Tapi kalau PKB-nya mengusung Caimin, menurut saya PDIP akan pikir-pikir lagi, ya kan? Maksud saya begini, kalau dari sisi partai yang menarik aja gabungan antara PDIP dengan PKB, tapi tentu mereka sekarang menghitung faktor-faktor lain. Jadi kalau faktor Sandi, menurut saya dia datang membawa representasi kelompok Islam satu, yang kedua dia punya amunisi dan logistik yang siap untuk dibelanjakan kan gitu. Pertanyaannya sekarang, kalau bergabung bersama PKB, apakah Caimin juga punya, kalau punya logistik, saya yakin punya logistik. Tapi apakah logistiknya siap untuk dibelanjakan untuk bertempur kan kita nggak tahu. Gitu. Beda dengan Sandi. Sandi logistiknya siap. Jadi ada nilai plusnya Sandi itu. Hmm. Kali ini Sandi itu kartunya hidup karena dia punya nilai plus yang itu. Kemudian muncul tadi nama Mahfud MD. Dari sisi track record dan lain sebagainya itu kan pernah menjadi anggota DPR, kemudian di eksekutif, kemudian di yudikatif. Faktor-faktor itu memang tidak menjadikan Partai Demokrat untuk legowo menyerahkan posisi cawapres kepada Mahfud MD, misalkan seperti itu, Bang. Bukan karena Mahfud MD nggak baik, Mahfud MD bagus. Dari sisi leadership, Mahfud MD bagus. Dari sisi pengalaman, dia bagus. Dari sisi elektabilitas, kalau misalnya dimasukkan lagi sekarang di akhir-akhir setelah dia membongkar yang 349 triliun ini, menurut saya juga mata publik akan mulai terbuka terhadap sosok Mahfud MD. Walaupun misalnya elektabilitas dia selama ini tidak terlalu moncer, tapi kalau misalnya dipasangkan dengan siapapun, Mahfud MD ini jadi figur yang menarik. Tapi menarik itu bagi publik ya, tapi kalau bagi partai politik saya nggak yakin Mahfud MD ini menarik.